Warga Jakarta justru mengeluhkan nama Anies Baswedan di hadapan Ridwan Kamil. Momen itu terjadi saat Ridwan Kamil menyambangi makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada Minggu 1 September. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru saja nih ya nonton di YouTube salah satu calon gubernur Jakarta, sebut saja ya namanya RK, yang datang menghadiri hallnya Mbah Priok pada hari Minggu 1 September 2024 ya, untuk mencari simpati gitu ya, untuk bersosialisasi dengan warga Jakarta. Tapi ternyata semua di luar nalar ekspektasinya RK ini. Jadi gini ya, Pak RK itu naik panggung di acara hall tersebut, serentak semua jamaah yang hadir itu memanggil dan berteriak menyebut-nyebut namanya Pak Anies, Pak Anies, Pak. Terus menerus, bahkan jamaah pun meminta agar RK itu turun dari panggung. Alhasil karena terjadi penolakan, ya mungkin karena malu, ya mungkin kegana gitu ya, dari jamaah itu ya, RK pun turun dari panggung. Pak RK, Anda itu harusnya tahu seperti Pak Anies yang konsisten, punya prinsip, punya pendirian, dan ya tahu. Pak Anies itu kemarin kan sempet tuh mau maju, katanya ya digadang-gadang untuk Jawa Barat, tapi tiba-tiba dibatalkan karena salah satu alasannya yang saya baca, Pak Anies itu sadar gitu bahwa yang menginginkan dia itu Jakarta, aspirasi rakyat di Jawa Barat itu kurang, makanya dia memilih membatalkan. Nah, sementara Anda udah jelas-jelas Jakarta itu menginginkan Pak Anies, bukan Anda. Ya apalagi Anda itu pernah ngeledek orang Jakarta ya, kayaknya ya, yang pernah saya dengar. Pernah menghina warga Jakarta seperti kata-kata Edon dan lain-lain lah. Jejak digital itu masih ada loh Pak ya. Nekat-nekatnya Anda maju di Jakarta. Ya kita lihat saja ya, nanti ya kalaupun menang ya sangat wajar sih. Anda kan boneka. Apapun jika yang mengurus itu Pak Mulyono pasti terselesaikan oleh Mulyono ini. Jadi nggak aneh lah ya kalau seandainya Anda menang. Pak RK gitulah. Kecuali Anda menang itu tanpa campur tangannya penguasa, itu baru top banget. Ya begini ya, aku ya tuh mengajak seluruh pendukung anak Abah ya hati-hati pada saat ini ya, Bapak Mulyono ini sedang memainkan divider ad impera, yaitu politik dengan tujuan memecah belah. Ingat ya, untuk pendukung Abah ini ya, untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Jakarta, jangan memilih calon boneka. Aku himbau itu. Karena apa? Kan Pak RK ini menurut kabar ya ini bonekanya Pak Mulyono, dan dia adalah orang yang sudah merusak demokrasi, merusak konstitusi, dan itu demi membangun dinasti politiknya. Dan yang sudah menggagalkan atau menjegal Pak Anies untuk maju di pilkada dengan arahan yang dilakukan oleh beliau. Apakah kita masih percaya kawan ya? Masih mau mendukung di pilkada orang-orang yang menjadi bonekanya ya? Ya sorry ya. Kalau aku sih akan menolak semua calon-calon di pilkada menjadi bonekanya, yang menjadi bagian perusak demokrasi ini. Ingat ya seluruh rakyat Indonesia, jika kita mencintai NKRI, kita ya jangan memilih calon pemimpin yang menjadi boneka, yang diusung oleh partai plus. Gitu. Ingat ya, tunjukkan jika kita memang cita-cita itu terhadap negeri ini, NKRI ini, bahwa kita adalah orang-orang yang pro demokrasi dengan tidak memilih dan tidak mendukung calon-calon yang menjadi boneka. Kita itu bagian orang yang menjaga demokrasi kawan, dengan tidak memilih calon-calon boneka kawan ya. Ingat yang sudah terjadi di Pilpres kemarin ya. Pak Anies dijegal, PDI dijegal. Kalau nggak ada keputusan MK, PDI ini alamat banyak PDI itu tidak bisa mencalonkan kader-kadernya. Aku yakin itu. Berkat MK,
berkat mahasiswa, berkat seluruh orang Indonesia yang tidak menghendaki demokrasi dinasti ini, semua turun ke jalan. Akhirnya PDI Perjuangan bisa mencalonkan kader-kadernya. Ya, jadi ingat ya, kalau RK itu diurain ya, diteriakin Anies, ya jadi ingat nih, tiba-tiba nih ya, di mana pada saat Kongres Nasdem ketiga seminggu yang lalu kalau nggak salah, ini si Pak Mulyono ini juga mengalami apa yang dialami oleh Pak RK gitu ya. Ketika turun dari mobil, serentak di tiap kantor Nasdem yang ada di ruangan itu berteriak-teriak memanggil namanya Pak Anies. Padahal ya, Pak Anies itu udah datang lebih dahulu. Ya, kenapa ya Mulyono yang datang yang diteriakin Pak Anies? Dari situ pun rakyat bisa menilai bahwa Mulyono ini sudah tidak tajam lagi, sudah tidak memiliki pamor kekuatan lagi seperti ya kita bayangkan ya, sudah tidak memiliki respek dari rakyat, bahkan dari kader Nasdem sendiri. Ya, notabene-nya ya partai yang tergabung dalam Kimples. Disinilah kita sebagai rakyat ya harus berpikir cerdas, rasional ya. Ingat, jangan sampai kita terpengaruh oleh iming-iming bansos apapun, karena menentukan nasib kita 5 tahun ke depan ketika kita salah pilih. Oke? Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.